Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner yang saya cintai, hari ini kita akan membuat tempe goreng garit ya, atau tempe goreng ala Jogja. Baik, apa saja ya bahan yang harus kita siapkan dan bumbunya apa saja ya. Jadi mari kita akan lihat video berikut ini ya. Pertama-tama bahan yang paling utama ini adalah tempe ya. Tempe kita pilih tempe yang dibungkus dengan daun. Ya. Ini banyak sekali ya ditemukan atau kita temukan di pasar ya. Ya, langkah awal dalam membuat tempe goreng garit ini yang membedakan adalah kita garit-garit atau kita garis-garis ya di tempe ini ya. Kita kerat-kerat lah kalau bahasa Indonesianya. Tapi orang Jawa bilang ini digarit, ya, dikerat tadi ya. Ya. Boleh mengeratnya secara satu arah atau bisa disilang biasanya. Nah, ini tergantung sobat kuliner ya. Ada yang dikerat ya satu arah seperti ini, ada juga yang keratannya itu diulang ya dengan cara silang ya. Monggo sobat kuliner sukanya seperti apa. Hari ini kita menyiapkan 8 tempe ya, tempe daun ya. Jadi harganya murah nih sobat kuliner. Biasanya kalau di pasar sih kita beri 8 ini harganya 5.000 ya. Kemudian bumbu halusnya yang kita siapkan adalah pertama kita siapkan 1 sendok teh micin, 3 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, dan 1 sendok teh garam. Oke ya. Ini adalah bumbu dasar atau bumbu halusnya yang harus kita siapkan untuk membuat tempe goreng garit. Kemudian kita haluskan ya ketumbar, bawang putih, micin, dan garam ini. Kita buat sehalus mungkin ya sobat kuliner. Ini bisa kita menggunakan alat sederhana ini, cobek ini ya. Kalau sobat kuliner juga boleh menggunakan blender ya. Monggo saja mana yang dilihat lebih prefer untuk sobat kuliner ya. Ya, setelah halus ya bumbu halus ini kita ulek ya, kita tambahkan kurang lebih 100 ml air ya, bisa air putih biasa, air isi ulang maupun air ledeng. Tetapi kalau memang sobat kuliner pengen menambah juga tidak ada masalah ya, tetapi nanti harus disesuaikan dengan garamnya ya, cicipin lah istilahnya. Setelah itu tempe yang sudah digarit tadi kita rendam ya. Kita sebetulnya ada juga direndam berapa menit, tapi ini kita bisa langsung seperti ini. Yang penting kita tekan-tekan supaya bumbunya meresap ke dalam tempe. Ya, satu persatu kita pastikan tempe ini terbumbui dengan merata. Kalau memang waktunya cukup, sobat kuliner bisa merendam ini selama kurang lebih 10 menit. Tetapi langsung seperti ini pun tidak ada masalah ya, karena bagaimanapun juga ini bumbunya sudah meresap, karena selain tadi sudah digarit-garit, ini juga ditekan-tekan halus ya. Tekannya halus aja ya, jangan pakai tenaga dalam. Nanti malah penyek. Ya, 8-nya kita lakukan seperti ini ya sobat kuliner. Kemudian satu sisi kita siapkan minyak ya, kita panaskan minyak. Setelah panas ya, kemudian kita masukkan satu persatu tempe garit ini yang sudah dibumbui ya. Kita lihat seperti contoh ini, kita masukkan satu persatu. Dan yang paling penting tipsnya adalah menggoreng tempe goreng garit ini, minyaknya harus yang banyak sehingga bisa merendam seluruh permukaan
tempe ini. Maksudnya agar tempe ini matang merata, sobat kuliner. Nah, dalam panas maksimal tentunya akan membuat tempe goreng karet ini nanti akan lebih crispy ya, lebih crispy dan lebih cepat matang tentunya. Karena ciri khas dari tempe goreng karet ini rasanya renyah, sobat kuliner. Oke, kita juga mengalirkan ya minyak panas ini ke atas tempe ya. Seandainya ini kalau tidak tenggelam, tapi sebenarnya bisa kita tekan-tekan ke bawah aja cukup, selama memang minyaknya itu panas ya dan jumlahnya banyak, volumenya banyak. Oke, pertanyaan mendasar sobat kuliner, berapa lama menggoreng tempe goreng karet ini? Baik, jika kondisinya minyaknya banyak dan sudah panas maksimal, waktu memasukkan sampai dengan mengangkat itu totalnya kurang lebih antara 5 sampai 7 menit. Ingat sobat kuliner ya, jadi antara 5 sampai 7 menit. Itu kalau untuk menghasilkan yang garing sekali itu 7 menit ya, kurang lebih 7 menit. Tapi kalau matang aja 5 menit cukup. Nah, tip berikutnya adalah setiap 2 menit awal kita bolak-balik ya, kita balik maksudnya. Tujuannya apa? Agar sisi yang bawah tadi tidak gosong ya. Karena kalau kita biarkan lama, dia akan cenderung cepat gosong ya. Dengan 2 menit ini sudah cukup ya, sobat kuliner, jangan takut, dia tidak akan gosong. Kita balik pertama di 2 menit awal, kemudian di 2 menit kemudian kita pastikan juga kita balik kembali ya, seperti posisi di awal. Artinya 4 menit kita goreng pertama ini. Masih ada sekitar 1 sampai 2 menit atau 3 menit, nah tergantung sobat kuliner nih. Kalau ingin garing ya, tadi udah 4 menit, maka kalau sekedar matang saja maka ditambah 1 menit aja udah cukup. Artinya 5 menit itu udah cukup lah ya bagi sobat kuliner yang mengikan tempe goreng karet ini. Tetapi umumnya itu lebih dari 6 menit. Karena apa? Ciri khas tempe goreng karet ini adalah renyah ya, renyah. Kalau renyah tentunya cara menggorengnya atau waktu menggorengnya itu lebih lama. Nah, itu akan menghasilkan tempe yang renyahnya lama dan khasnya memang di situ. Dia akan mengeluarkan aroma yang luar biasa ya, karena bumbu dari bawang dan ketumbar ini memang sangat memberi satu ciri khas ya, khas. Nah, ini kalau di Jogja, tempe-tempe seperti ini banyak sekali ditemukan di warung-warung ya. Jadi sobat kuliner, kalau mau makan tempe goreng karet sekarang tidak perlu ke Jogja ya, cukup di rumah sudah bisa membuat seperti ini. Apakah bisa menggunakan tempe yang berbungkus plastik? Bisa ya, bisa aja. Nah, nanti potongannya disesuaikan dengan besaran seperti tempe yang dibungkus dengan daun pisang ini ya, dan dikarit tentunya kalau mau mempunyai ciri seperti tempe goreng Jogja ini. Ya, tadi sudah dibalik dan ini adalah di posisi balik lagi ya. Sudah berapa menit tadi? 2 menit awal dibalik. Kemudian kita lihat untuk berikutnya bisa antara 1 menit kali dan dibalik 1 menit lagi. Jadi total kurang lebih 6 menit itu yang paling ideal menurut saya. Dibilang garing, dia sudah garing, tapi dibilang tidak terlalu garing, memang dia tidak sampai 7 menit. Tapi ini pengalaman ya, sobat kuliner, tergantung juga selera dari masing-masing ya. Kalau sukanya garing sekali ya, renyah sekali, saya sarankan lebih dari 6 menit sampai 7 menit.
Tetapi bagi yang menginginkan ada sedikit lunak atau lembutnya, maka antara 5 menit 6 menit itu sudah sangat cukup ya. Permukaannya sudah matang, sudah menarik, dan gigitannya juga lebih kenyal ya, lebih enak. Tapi sekali lagi kan ada juga yang keras itu, yang renyah itu, yaitu antara 6 sampai 7 menit. Oke, ini sudah sekitar 6 menit sobat kuliner ya, kalau saya hitung kisaran 6 menit dan hasilnya seperti ini. Nah, coba dilihat, luar biasa ya. Kemudian kita saring juga minyaknya supaya untuk pengurayan berikutnya itu lebih bagus ya. Ya, ini hasilnya sobat kuliner ya, dari 8 tempe tadi ya, tempe yang dibungkus dengan daun pisang. Hasilnya luar biasa ya, menarik sekali. Rasanya jangan ditanya, karena inilah khasnya makanan tempe goreng karet ya. Demikian sobat kuliner, semoga video kali ini bermanfaat. Dan bagi sobat kuliner yang ingin mencoba, silahkan ya, lihat lagi video dari awal, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun.